Peran manajemen pegawai negeri sipil dalam mewujudkan Smart ASN menuju birokrasi kelas dunia. Ini adalah karya kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Zil Arsy, Krishna Aditya Triana, Sinta Uswatun Hasanah, dan Syahri Maulana. Pemerintah Indonesia saat ini hingga tahun 2024 memprioritaskan perwujudan kompetensi aparatur sipil negara berkelas dunia. Smart ASN diharapkan akan membawa perubahan yang dinamis untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Kompetensi ASN menjadi salah satu kunci untuk mendorong hal tersebut. Dukungan lain yang diperlukan adalah komitmen pemerintah untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk menciptakan inovasi di bidang pemerintahan. Adanya persaingan global untuk membuat Indonesia dipaksa masuk dalam ranah digital, termasuk juga pada sistem pemerintahan. Setiap aparatur sipil negara dipaksa untuk adaptif terhadap teknologi dalam upaya mewujudkan kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Digitalisasi birokrasi untuk pelayanan yang optimal adalah hal yang tak bisa disanggah. Pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik sebagai salah satu upaya reformasi birokrasi menuju kelas dunia. Penerapan hal itu membutuhkan transformasi digital yang menyeluruh, baik dari sistem hingga sumber daya manusia. Menyambut tahun 2020, Indonesia masuk ke dalam Grand Design Pembangunan ASN 2020-2024. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi gencar memperbaiki kinerja ASN mulai dari tahap rekrutmen yang kini sudah menggunakan sistem digital. Mereka yang terpilih dengan sistem ini diharapkan bisa menjadi Smart ASN 2024 untuk membawa birokrasi Indonesia berkelas dunia. Smart ASN yang tidak gegap teknologi akan menggiring sistem pemerintahan Indonesia ke birokrasi 4.0 yang tentu beriringan dengan revolusi industri 4.0. Semua jenis layanan publik yang diselenggarakan pemerintah akan berbasis digital dan terintegrasi. Smart ASN memiliki 8 karakter, yaitu integritas, kemampuan individu di mana selalu bertindak secara konsisten sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi. Komitmen dan loyalitas menjadi hal yang sangat penting bagi pegawai yang berintegritas dalam melaksanakan pekerjaannya. Bukan terhadap orang yang menjabat, namun terhadap institusi tempat pegawai tersebut bekerja. Salah satu contoh karakter yang berintegritas yaitu datang dan pulang ke kantor tepat waktu sesuai aturan yang berlaku, menolak segala bentuk gratifikasi yang diberikan, dan bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan. Nasionalisme, kemampuan individu dalam pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme penting agar tiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Contoh perwujudan nasionalisme yaitu menghormati sesama ASN ataupun masyarakat yang berbeda keyakinan, menjaga ketertiban dan kerukunan di lingkungan tempat tinggal, dan taat pada aturan yang berlaku. Profesionalisme adalah kemampuan ASN untuk memiliki keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang dan jenjangnya masing-masing. Profesionalisme dibutuhkan untuk mencapai kompatibilitas antara kemampuan bidang pemerintahan dengan kebutuhan tugas. Contoh, membantu masyarakat apabila kesulitan dalam proses pelayanan, berpakaian bersih, rapi, dan memakai atribut lengkap, serta mengerjakan tugas sesuai dengan peraturan. Berwawasan global, kemampuan ASN untuk selalu tanggap terhadap permasalahan dan fenomena yang berkembang di masyarakat. Contoh penerapan berwawasan global yaitu dapat menafsirkan penyebaran hoaks atau ujaran kebencian yang didasarkan pada politik, menggunakan internet dalam kepentingan atau kebutuhan pemerintahan, dan penggunaan aplikasi berbasis digital dalam kegiatan pemerintahan. Menguasai bahasa asing.
Digitalisasi dalam perkembangan informasi menjadi hal yang membuat kita wajib memiliki skill komunikasi yang baik. Salah satu kemampuan dalam komunikasi yang bisa kita punya yaitu kemampuan berbahasa asing. Mengapa perlu menguasai bahasa asing? Untuk melatih kemampuan komunikasi sehingga performa kita di dunia pekerjaan juga meningkat. Berkomunikasi dengan global citizen, mempelajari budaya asing, dan menjadi travel guide. Berjiwa hospitality, yaitu memiliki sifat baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur katanya, dan sikapnya dalam setiap menjalankan aktivitas, pelaksanaan tugas, dan pekerjaan khususnya dalam menampilkan pelayanan prima kepada masyarakat. Hospitality perlu dikembangkan agar terwujudnya pelayanan prima yang meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Berjiwa entrepreneurship dapat diartikan sebagai upaya mengejar peluang tanpa memperdulikan sumber daya yang dimiliki. Dengan aparatur sipil negara menjadi produktif dan milenial, serta mampu berpikir secara entrepreneur. Hubungan adalah keterkaitan satu hal dengan hal lainnya. Memiliki hubungan yang luas dapat memberikan koneksi yang dapat memudahkan segala urusan. Karakter ini perlu dibangun ASN agar memiliki kesinambungan interaksi yang luas yang memudahkan pengenalan satu akan yang lainnya. Contoh dari penerapan hubungan yang luas yaitu mengikuti kegiatan sosialisasi yang ada, mengikuti rapat pembahasan masalah atau kegiatan yang berhubungan dengan instansi lain, dan aktif dalam kegiatan organisasi. Manajemen PNS merupakan keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, derajat profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, pengajian, kesejahteraan, dan pemberhentian PNS. Ruang lingkup manajemen ASN yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, di mana dilakukan analisa jabatan dan beban kerja dalam penyusunan rencana kebutuhan PNS. Pengadaan, yang meliputi pengadaan PNS melalui sistem, yaitu CAT, yang diharapkan dapat mempersiapkan Smart ASN menuju birokrasi kelas dunia tahun 2024. Pangkat dan jabatan, di mana PNS diangkat dalam jabatan tertentu yang ditentukan oleh kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan tersebut. Pengembangan karir, di mana ada pemetaan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja PNS yang menjadi dasar untuk mengambil langkah kebijakan terkait percepatan penataan PNS. Pola karir terkait linearisasi pekerjaan sesuai jabatan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Promosi yang dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan. Mutasi yang perlu dilakukan untuk melakukan pemerataan PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penilaian kerja yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan ASN. Penggajian dan tunjangan yang diberikan sesuai beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Penghargaan yang meliputi apresiasi kepada pegawai dengan kinerja terbaik. Pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu Smart ASN disiapkan untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia tahun 2024. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan karakter dari Smart ASN yang ada di Indonesia. Pembentukan karakter tersebut dapat tercapai dengan menerapkan manajemen ASN pada sistem pemerintahan agar tercapai birokrasi kelas dunia tahun 2024.